Ya apa malah ngomongin nasab barang kowe sudah urusanku kuwi pikiran dhewe. Kowe ibadah kowe ora apa-apa ngurusi nasab barang iki lho. Gusti Allah nyiptake jin menungso antum-antum kabeh iki lho. Ora nek tujuan liya kejaba ibadah. Supaya kowe geger iki nyapo. Supaya geger masalah ngono kuwi. Ya, sudah sepakat tanah air jelas ya statementnya. Kalau menurut saya pribadi adalah cacat dan statement yang membahayakan, sudah statement yang benar-benar gegabah. Wih, 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 wih. Gus Ikdam ya, sekelas Gus Ikdam dikatakan cacat. Ya, cacat dan statementnya membahayakan. Gegabah katanya. Masa iya? Omongan Gus Ikdam yang seperti itu cacat katanya. Statement cacat. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini masih saja Gus Ikdam dihujat ya. Dihujat. Kemarin dikatakan bodoh. Sekarang dikatakan cacat statementnya. Ya Allah. Ya kalau yang menghujat, menghina, katakanlah ngatain bodoh, ngatain statementnya kurang pas. Itu kalau kelasnya di atasnya Gus Ikdam, ya masih mending lah ya. Sumbut, ibaratnya orang Jawa bilangnya sumbut. Karena apa? Karena orang yang menasehati, orang yang ngatain seperti itu, kelasnya berada di atasnya. Seniornya lah. Tapi kalau ini, saya yakin bukan kelasnya Gus Ikdam apabila ngomentari sampai mengatakan cacat. Statementnya Gus Ikdam cacat. Kemarin sudah mengatakan Gus Ikdam bodoh. Sekarang mengatakan Gus Ikdam cacat statementnya. Membahayakan katanya. Padahal di video ini Gus Ikdam mengatakan bahwa ketika ada rutinannya Gus Ikdam, kok ya ada yang komen bahwa membahas nasab. Kan nggak pas ya. Ketika Gus Ikdam rutinan, itu ada pembahasan. Gus Ikdam pasti ngaji ya, meskipun banyak ngobrol santai dengan jamaah, tetapi Gus Ikdam ya tetap ngaji. Beberapa ayat mungkin dibahas, beberapa hadis mungkin dibahas dari kitab-kitab apa seperti itu. Tetapi intinya Gus Ikdam ngaji. Tetapi ada yang komen membahas nasab. Ya sama Gus Ikdam dibilanglah seperti itu. Ini kenapa kok bahas nasab? Nggak usah bahas nasab. Ya, nggak usah memerintahkan Gus Ikdam membahas nasab. Pikiran dewe, silahkan memikirkan sendiri. Kalau memang tentang nasab itu bagi kalian penting dan memang harus diatasi, oke, kalian atasi. Tapi jangan memaksa Gus Ikdam untuk ikut-ikutan membahas nasab. Bagi saya, Gus Ikdam tidak memerintahkan kalian untuk menghamba kepada Habib A, Habib B, itu sudah cukup. Ya, itu sudah cukup, lebih dari cukup malah. Karena Gus Ikdam ini prinsipnya, targetnya memperbaiki akhlak garangan. Tujuan utamanya memperbaiki akhlak umat, ya, mengajak untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk, mengajak untuk ya bersedekah, berkumpul dengan orang-orang soleh. Seperti itu aja. Gus Ikdam tidak pernah mengatakan kamu harus mengikuti atau kamu harus ikut Habib ini. Enggak. Meskipun Gus Ikdam mendatangkan Habib Syekh, Gus Ikdam tidak memerintahkan kalian untuk terus-terusan sama Habib Syekh. Enggak. Ketika Gus Ikdam mengetahui mungkin tentang masalah nasab, akhirnya Gus Ikdam pun juga tidak berurusan lagi dengan Habib. Bahkan di Tulungagung ada Habib Syekh dan di situ jadwalnya ada Gus Ikdam. Gus Ikdam tidak menghadiri acara itu. Entah untuk sedikit demi sedikit menjauh dengan Habib, ataupun mungkin memang lebih penting rutinannya. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Tapi yang jelas, diambil kesimpulan, di situ Gus Ikdam tidak lagi bersama Habib. Itu sudah lebih dari cukup. Jadi nggak perlu ngata-ngatain Gus Ikdam. Kemarin Mas JT, ini saya sebutnya Mas JT aja ya, karena singkatan dari channelnya itu. Maksudnya Mas JT ini kemarin kan sudah membodohkan Gus Ikdam, mengatakan Gus Ikdam ini bodoh.
Sekarang mengatakan Gus Ikdam ini cacat statementnya. Gus Ikdam ini berbahaya statementnya. Itu kan bukan kelasnya. Kalau mengingatkan oke, menasihati oke. Gus, kalau bisa hindari bertemu Habib misalkan, oke lah. Tapi kalau sudah mengatakan statementnya cacat, kemarin mengatakan bodoh, itu bukan kelasnya. Jangan sampai merendahkan ulama yang tidak membela terlalu kepada Habib. Jangan sampai. Ingatkan, bolehlah ingatkan. Mari kita ingatkan. Saya pun juga bukan muhibin akut seperti yang orang ini katakan. Bukan. Ketika saya melihat ada Habib-Habib yang omongannya kasar, Habib-Habib yang banyak cerita khurafatnya, saya pun juga nggak percaya. Nggak percaya. Tetapi apabila ada seseorang yang mengajak sholawatan, di situ tidak mendoktrin aneh-aneh, ya oke, kita ikut sholawatan. Karena yang penting itu sholawatannya, bukan dawirnya. Kan begitu. Ya kan? Orang kalau sudah mikir, itu nggak mungkin mengambil semuanya. Pasti diambil yang baik-baik. Karena kita tahu, orang yang terbaik hanyalah Kanjeng Nabi. Ya itu saja yang kita ikuti. Selain itu, kita harus milih. Kita harus milih. Nggak semua kiai, nggak semua gus, nggak semua Habib, ini bisa kita ikuti semuanya. Nggak bisa. Kita harus milih salah satu, atau milih beberapa ucapan-ucapannya yang memang benar. Yang memang benar. Kalau nggak benar ya nggak usah diikuti. Karena saya yakin nggak ada gus yang sempurna, nggak ada kiai yang sempurna. Manusia sempurna bagi saya hanyalah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Mas JT, jangan sampai Anda ini seperti menggiring opini untuk orang-orang ikut-ikutan untuk ya mengkritik Gus Ikdam. Ini kan sebuah ajakan atau statement dari Mas JT untuk kita ya juga menilai Gus Ikdam. Akhirnya apa? Kalau ditonton banyak orang, ya bisa mengambil kesimpulan sendiri-sendiri. Dan negatif loh. Kalimat cacat, bodoh, berbahaya, itu sangat, itu negatif ya. Itu negatif. Jadi kalau bisa, kalau memang ada ucapannya Gus Ikdam yang nggak sesuai dengan keinginanmu Mas JT, ya sudah. Ya sudah. Yang penting Gus Ikdam kan tidak mengajak menghamba kepada Habib Syekh misalkan. Kan enggak. Enggak. Gus Ikdam di situ, di rutinannya, itu miliknya loh ya. Beda kalau di umum, di luar markas misalkan. Itu umum, kamu boleh mengkritik, tapi ya yang sewajarnya lah. Nggak usah mengatakan cacat lah, bodoh lah. Jangan. Ya, jangan. Kritik boleh. Boleh mengkritik. Tapi kritiknya yang membangun ya. Kritiknya yang membangun, jangan menjelekkan, menjatuhkan, jangan. Gus Ikdam sudah berhasil dengan ribuan jamaahnya memperbaiki akhlak, ya sudah terbukti. Masa iya akan kalah dengan statementmu yang seperti itu, ya statement yang menjatuhkan seperti itu. Kan jangan sampai orang-orang yang sudah sedikit-sedikit mengikuti nasihat-nasihat Gus Ikdam, gara-gara menonton videomu mengatakan Gus Ikdam ini cacat lah statementnya, berbahaya, akhirnya orang yang mau mendekat Gus Ikdam ini nggak jadi, kan malah repot, hanya perkara nasab, Kenapa saya bilang hanya perkara nasab? Karena ada yang lebih penting yang diurusi Gus Ikdam, yaitu memperbaiki akhlak. Bayangkan, pemuda-pemuda garangan kalau dibiarkan mendem itu minum miras ya. Kalau dibiarkan miras, narkoba, rusak Indonesia ini Mas, rusak. Makanya Gus Ikdam mengambil porsi untuk menasehati garangan, mengajak garangan ini berbuat baik. Ini sudah lebih dari cukup, nggak harus mengikuti apa yang kamu katakan tadi. Nggak harus ikut katamu untuk ikut-ikutan membahas nasab. Karena Gus Ikdam ngomong itu bukan pakemnya Gus Ikdam. Masalah nasab, bukan pakemnya Gus Ikdam. Makanya Gus Ikdam nggak mau ikut-ikutan.
Kalau memang bukan pakemnya, bukan porsinya, seperti itu. Porsinya Gus Ikdam, kamu tahu sendiri Mas. Porsinya Gus Ikdam adalah untuk menasehati Garangan, mengajak Garangan berubah menjadi lebih baik. Itu porsinya Gus Ikdam. Dan terbukti jamaahnya banyak. Diakui oleh ulama-ulama. Bayangkan, gurunya saja, yaitu Gus Kausar, mengakui kehebatan Gus Ikdam. Mengakui. Jumlah jamaahnya banyak loh Gus Ikdam ini Mas. Banyak. Pesan saya, jangan sampai mengkritik Gus Ikdam dengan kalimat berlebihan. Contoh kemarin mengatakan bodoh. Gus Ikdam bodoh katanya. Sekarang mengatakan Gus Ikdam cacat statementnya. Wah ini berbahaya. Yang berbahaya justru yang seperti ini. Bukan kata-katanya Gus Ikdam yang di awal tadi. Gus Ikdam hanya mengingatkan kepada jamaahnya, jangan sampai ikut-ikutan membahas sesuatu yang bukan kapasitasmu, bukan pakemmu, ya, bukan kapasitasmu. Nanti daripada salah, ya. Makanya Gus Ikdam nggak mau membahas nasab. Bukan kapasitasnya Gus Ikdam untuk membahas nasab. Tapi kalau Anda melihat Gus Ikdam ini mungkin terlalu berlebihan ketika menyambut Habib Syekh, itu memang sikap tawaduknya Gus Ikdam kepada orang yang lebih soleh daripada beliau. Gus Ikdam lebih tawaduk kepada orang yang lebih soleh, lebih alim daripada Gus Ikdam. Sebatas itu saja ya, bukan menghamba, bukan. Kalau memang menghamba, Habib Syekh di Tulungagung, pasti Gus Ikdam datang. Kalau menghamba loh ya. Tapi karena Gus Ikdam tidak menghamba, Gus Ikdam hanya tawadu, Gus Ikdam hanya menghormati orang yang lebih alim daripada beliau, ya Gus Ikdam bersikap seperti itu kepada Habib Syekh. Dan nggak cuma Habib Syekh, kepada kiai-kiai sepuh juga. Kemarin kepada Syekh, siapa yang dari Palestina? Syekh Ammar Azmi. Gus Ikdam juga tawadu. Jadi kepada orang yang lebih alim, memang sikapnya Gus Ikdam seperti itu. Dan itu perlu kita contoh malah. Dengan orang yang lebih soleh kita harus tawadu, ya. Jangan sampai ngelamak lah ibaratnya seperti itu. Kalau memang orang itu ya lebih soleh, omongannya mendamaikan, ya. Ulama itu kan omongannya mendamaikan. Kalau ada habaib yang omongannya kasar, ya nggak usah diikuti. Kalau ada kiai yang omongannya kasar, mungkin doktrinnya sesat, ya nggak usah diikuti Mas, gitu aja. Jadi jangan sampai Anda ikut-ikutan untuk mengatakan hal yang nggak pantas kepada Gus Ikdam. Gus Ikdam bodoh, Gus Ikdam cacat katanya. Jangan seperti itu, ya, jangan seperti itu. Gus Ikdam membuktikan keistimewaannya dalam merangkul umat yang masih buruk sikapnya. Gus Ikdam sudah membuktikan seperti itu di masyarakat di Indonesia. Jangan sampai Anda rendahkan dengan kalimat-kalimat yang seperti itu. Ini saya hanya mengingatkan ya, karena kita sama-sama orang Muslim. Saya yakin masjid ini sebenarnya niatnya bagus ya. Jangan sampai terlalu membanggakan habaib. Oke, saya setuju. Karena memang Habib di Indonesia, menurut tesisnya Kiai Imaduddin, itu nasabnya nggak nyambung ke Rasulullah. Oke, saya pun juga memahami itu. Saya pun juga sedikit demi sedikit akan mempelajari itu dan juga cobalah kita ikuti apakah Habib-Habib ini doktrinnya terus-terusan sesat apa enggak. Di wilayah kita masing-masing aja. Ya, kalau ada pengajian, sholawatan, kok ada Habib, coba kita dengarkan. Apakah mendoktrin untuk menggak-menggok yang nggak jelas, atau hanya ngajak sholawatan. Nah, di situ kita memfilter sendiri. Kita memfilter sendiri bagaimana baiknya. Jadi saya harap kepada Mas JT dan kepada teman-teman semua, jangan sampai karena Gus Ikdam pernah ketemu Habib Syekh, pernah ketemu Habib Bidin, pernah ketemu Habib Novel, akhirnya mengatakan Gus Ikdam ini muhibin akut yang membela habaib, ya. Jangan sampai kita menyimpulkan seperti itu. Apalagi ngomong Gus Ikdam ini bodoh, nggak tahu nasab.
Gus Ikdam ini cacat statementnya. Jangan bilang seperti itu. Kasihan jamaahnya, ya. Kasihan jamaahnya Gus Ikdam. Sudah mulai untuk memperhatikan nasihat-nasihat Gus Ikdam, lebih memperbaiki diri. Gurunya malah dikatakan seperti itu. Cacat, bodoh. Kasihan kan jamaahnya. Jadi kalau bisa stop ya teman-teman ya. Stop. Jangan sampai menghujat Gus Ikdam yang aneh-aneh. Karena Gus Ikdam memang nggak aneh-aneh. Nggak aneh-aneh. Tapi kalau menurut kalian ya, kalau menurut kalian teman-teman, apakah ucapan Gus Ikdam yang seperti di awal tadi itu membela? Apakah iya Gus Ikdam membela Habib mati-matian sampai pantas dijuluki Muhyiddin akut? Komen di bawah.